Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ayyuhal ikhwan, a'azani Allah wa iyyakum jami'a. Di hari kemarin saya sudah memberi contoh tentang paham liar, tapi menyangkut warisan dan menyangkut hukum wasiat. Hari ini saya masih akan menjelaskan tentang paham liar yang harus dirubah. Dan merubah paham liar ini juga namanya tajdid. Ya, mengembalikan kepada Islam seperti awalnya dulu. Ya, memurnikan Islam, begitu ya. Kemudian menghidupkan sunnah. Kemudian merubah paham liar agar tidak liar lagi. Hari ini contoh paham liar dalam ibadah. Dan ini kaitannya juga dengan menghidupkan sunnah. Karena kalau kita bicara sunnah, sunnah itu oposit dari bid'ah. Kan begitu. Menghidupkan sunnah artinya kita harus menghilangkan bid'ah. Karena kalau bid'ah masih tumbuh dengan subur, berarti sunnahnya mati. Kan begitu. Oleh karenanya, ihya sunnah, menghidupkan sunnah termasuk tajdid. Bid'ah itu termasuk paham liar. Dan bid'ah itu adalah menyangkut akidah, menyangkut ibadah, dan sifat ibadah. Dulu kan Nabi nggak pakai AC. Jadi bagaimana kalau sekarang di masjid pakai AC? Apakah bid'ah? Bukan. Karena bukan urusan ibadah, bukan urusan akidah, dan bukan sifat ibadah. Itu murni urusan dunia. Antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalau di hadis bi amri ya, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu lebih alim, lebih pintar tentang urusan dunia kamu. Jadi mau pakai AC silakan, naik haji, naik pesawat terbang silakan. Jadi jangan pula, Nabi kan dulu naik haji kendaraannya onta. Kenapa kita naik pesawat? Sekali lagi, pesawat itu urusan dunia. Dan nanti akan kita kupas ya, supaya lebih jelas. Bagaimana cara mengidentifikasi bid'ah? Ada rumusnya, ya. Tapi untuk sementara tangkap dulu ya. Kalau urusan dunia bukan bid'ah.
bid'ah dalam urusan akidah, ibadah, dan sifat ibadah. Oleh karena itu, mau naik mobil silakan, mau pakai handphone silakan, mau memakai alat-alat canggih yang lain seperti dalam peperangan pakai rudal silakan. Jangan pula kalau kita perang pakai rudal bid'ah. Maka kita kalau perang harus pakai pedang. Ya. Harus naik onta. Harus naik kuda. Itu keliru. Itu kendaraan urusan dunia. Jadi contoh paham liar dalam ibadah adalah umpamanya ketika menanam mayat, ya, menguburkan mayat, kemudian di kuburan itu azan. Ini nggak ada pernah dibuat oleh Rasulullah, nggak pernah dibuat oleh para sahabat, nggak pernah dibuat oleh para tabi'in, dan nggak pernah dibuat oleh para tabi'ut tabi'in. Bahkan para a'immah al-arba'ah, imam yang 4, nggak pernah memberikan contoh itu. Jadi mengazani jenazah di kuburan ini paham liar. Maka harus diberlakukan tajdid, pembaruan. Supaya apa? Supaya Islam itu kembali murni. Sebagaimana dulu nggak ada azan di kuburan, ya begitulah seharusnya. Maka tajdid, berulang kali saya katakan, bukan membuat model baru. Ingat ya, bukan membuat model baru. Walaupun secara harfiah tajdid artinya pembaruan. Apalagi contohnya, umpamanya sholat Idul Fitri pakai azan. Sebetulnya kalau kita bicara rasio masih nyambung, iya kan? Tapi Nabi nggak bikin, sahabat nggak bikin. Hayya lo sholat, kan nyambung, mengajak orang sholat id, tapi nggak ada contohnya. Ini juga paham liar. Oleh karenanya paham liar ini harus dirombak. Merombak paham liar ini, mengembalikan kepada yang benar, itulah makna dari tajdid. Ini paham liar dalam ibadah. Apa tadi ya? Mengazankan jenazah di kuburan, ya kan? Azan untuk sholat id. Apalagi ya? Sholat gerhana pakai azan juga keliru. Di zaman Nabi pernah nggak gerhana? Pernah. Jadi menyelisihi sunnah. Maka kita harus ihya'us sunnah. Ihya'us sunnah adalah menghidupkan sunnah ketika masyarakat menyelisihi sunnah. Ketika masyarakat menyelisihi sunnah, ya, ketika masyarakat menyelisihi sunnah, ini artinya sunnah sudah mati. Karena sunnah sudah mati, harus dihidupkan. Menghidupkan sunnah itu adalah ihya'us sunnah. Jadi masih banyak lagi ya contoh-contoh, tapi begitulah secara mudah ya, merombak atau merubah paham liar, mengembalikan kepada yang benar, itu termasuk tajdid.
Dan sebetulnya sama dengan yang pertama tadi, menghidupkan sunnah. Sama juga dengan mengembalikan Islam seperti awal mulanya dulu. Bagaimana Islam di zaman Rasul dulu. Kan begitu. Oke lah ya, sampai di sini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.